Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mursito dari kelas Ekonomi A. Kali ini akan mempresentasikan mata studi perpajakan dengan judul Cara Menghitung Pajak Bumi dan Bangunan. Mata studi ini diampu oleh dosen pengampu Bapak Marianto MPD. Kita dari Universitas Pancasakti Bekasi Kampus D. Baik, langsung kita ke materi presentasinya dengan judul Cara Menghitung Pajak Bumi dan Bangunan. Sebelumnya kita lihat dulu untuk latar belakangnya ya, mengenal pajak bumi dan bangunan. Pajak bumi dan bangunan adalah pajak yang bersifat kebendaan dengan besarnya pajak ditentukan oleh objek pajak, misalkan tanah atau bangunan. Dalam hal ini, keberadaan subjek tidak ikut menentukan jumlah besaran pungutan pajak. Kemudian individu perseorangan atau badan yang termasuk dalam wajib pajak tersebut harus segera melunasi pembayaran pajak paling lambat 6 bulan setelah tanggal diperolehnya surat pemberitahuan pajak terutang atau SPPT. Biasanya SPPT sudah diberikan pada bulan Februari, sementara batas jatuh tempo pembayaran PBB itu jatuh pada tanggal 31 Agustus setiap tahunnya. Lalu kemudian pengertian yang lain, pajak bumi dan bangunan. PBB adalah pajak negara yang dikenakan terhadap bumi dan atau bangunan. Untuk dasar hukum yang digunakan dalam penentuan PBB ini adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang pajak bumi dan bangunan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994. Untuk dasar penentuan PBB adalah dasar penentuan besaran pajak bumi dan bangunan dihitung dari nilai jual objek pajak atau yang biasa kita kenal dengan NJOP, nilai jual objek pajak. NJOP sendiri merupakan harga pasar atau rata-rata harga acuan per meter persegi yang berlaku bagi transaksi sebuah tanah maupun bangunan. Kemudian nilai besaran NJOP sendiri diatur dalam Kementerian Keuangan dan pada masing-masing daerah nilai besarannya yang berlaku itu berbeda-beda. Dasar penentuan berikutnya adalah nilai jual objek pajak tidak kena pajak atau NJOP-TKP, singkatannya dari nilai jual objek pajak tidak kena pajak. Dengan mengacu pada NJOP-TKP ini, suatu bangunan atau tanah bisa saja kemudian tidak dikenakan pajak bumi dan bangunan gitu ya. Besaran NJOP-TKP diatur oleh masing-masing daerah yang besarannya kemudian berbeda-beda. Namun terdapat aturan dalam Kementerian Keuangan yang mengatur bahwa besaran terendah NJOP-TKP ini adalah 10 juta untuk setiap wajib pajak.
cara mendaftarkan objek PBB rumah. Berikut ini merupakan cara yang bisa dilakukan bagi Anda yang berencana mendaftarkan objek PBB. Yang pertama, mengunjungi kantor pelayanan pajak atau KPP, kantor pajak, kantor pelayanan pajak, atau kantor penyuluhan dan konsultasi perpajakan KP2KP. Untuk pendaftaran objek pajak PBB baik pribadi maupun dalam naungan suatu badan. Kemudian mengisi formulir surat pemberitahuan objek pajak SPOP yang berisikan detail objek pajak secara lengkap, benar, dan jelas. Kemudian menyerahkan formulir paling lambat 30 hari setelah formulir diterima. Lalu melampirkan dokumen-dokumen pendukung seperti KTP, fotokopi bukti atau sertifikat tanah, akta jual beli tanah, dan dokumen pendukung lainnya yang terkait dengan objek pajak. Apabila objek pajak yang didaftarkan berupa bangunan, lampirkan IMB atau IPB. Kemudian selanjutnya apabila terdapat kesalahan data, Anda juga dapat mengubah atau menyertakan bukti pendukungnya. Dan berikut ini merupakan cara menghitung pajak bumi dan bangunan. Itu sebenarnya gampang-gampang susah, ada beberapa hal yang penting dalam menentukan jumlah pajak yang harus dibayar, yaitu nilai jual objek pajak NJOP, nilai jual objek tidak kena pajak NJOTKP, dan nilai jual kena pajak NJKP. Sesuai dengan undang-undang yang disebutkan sebelumnya, tarif pajak yang dikenakan atas objek pajak adalah sebesar 0,5%. Dalam cara menghitung PBB dibutuhkan juga NJOP. Kemudian NJOP bisa dikatakan sebagai dasar pengenaan PBB. Lalu NJOP juga merupakan harga rata-rata atau harga pasar pada transaksi jual beli tanah. Ada banyak faktor yang mempengaruhi NJOP bumi, antara lain letak pada posisi tanah itu berada, kemudian pemanfaatannya atau peruntukannya, dan juga kondisi lingkungan. Sementara NJOP bangunan dipengaruhi bahan yang digunakan dalam membangun, kemudian desain, ada rekayasa letak, dan kondisi lingkungan. Rumah dan apartemen terkait pajak pedesaan dan perkotaan dilihat dari nilai NJOP. Jika NJOP-nya lebih besar dari 1 miliar rupiah, persentase NJKP-nya adalah 40%. Bila NJOP di bawah 1 miliar rupiah, persentase NJKP-nya 20%. Atau dalam rumus perhitungan pajak bumi dan bangunan, perhitungannya nilai perhitungan NJKP 20% dari NJOP. 1 miliar dikali 20% sama dengan 200 juta. Lalu perhitungan PBB perkalian tarif 0,5% dengan NJKP, yaitu 0,5%
dikalikan dengan 200 juta sama dengan 1 juta. NJOP sama dengan NJOP bumi sama dengan luas tanah kali nilai tanah ditambah NJOP bangunan sama dengan luas bangunan dikali nilai bangunan. NJOP TKP sama dengan 12 juta. NJOP untuk perhitungan PBB sama dengan NJOP dikurangi NJOP TKP. NJKP sama dengan 40% dari NJOP atau 20% dari NJOP untuk perhitungan PBB. PBB yang terhutang sama dengan 0,5% dikali NJKP, jumlah pajak yang harus dibayar setiap tahunnya. Pembayaran PBB secara online. Jika telah mendaftarkan objek pajak, secara rutin Anda akan mendapat SPPT PBB dalam surat tersebut. Anda dapat melihat nilai rincian dan perhitungan PBB pajak bumi dan bangunan pada SPPT yang dibagikan melalui perangkat desa atau juga dapat dicek melalui website online melalui situs kantor pelayanan pajak. Untuk pembayaran pajak bumi dan bangunan kini cukup mudah dan fleksibel. Kita juga bisa mendatangi kantor pos, kemudian bisa juga datang ke bank mitra atau juga perwakilan desa, bahkan juga bisa melalui Indomaret atau Alfamart yang sudah bekerja sama dengan kantor pajak, ataupun lewat ATM juga bisa. Untuk kesimpulannya, yaitu PBB merupakan atau PBB pajak bumi dan bangunan adalah pajak negara yang dikenakan terhadap bumi dan atau bangunan. PBB adalah pajak yang bersifat kebendaan dengan besarnya pajak ditentukan objek pajak, tanah dan atau bangunan. Lalu dasar penentuan besaran pajak bumi dan bangunan dihitung dari nilai jual objek pajak atau yang bisa kita kenal dengan NJOP, nilai jual objek pajak. Untuk presentasi kali ini saya rasa cukup. Dari saya terima kasih. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan atau ada materi dalam penyampaian yang kurang atau salah, saya mohon minta maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.